Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa 7A. Siang. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang tetap menjaga melaksanakan dari protokol kesehatan ya. Baik, kita langsung saja. Sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa. Silakan Raffi Rebani memimpin berdoa. Silakan. Ya. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan berdoa merupakan salah satu kegiatan yang wajib yang harus kita laksanakan sebelum beraktivitas kegiatan belajar ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Silakan Marsyanda. Silakan siswa berdiri dengan sikap yang bagus ya, sikap yang tegas, dengan suara yang cukup jelas ya. Nyanyikan lagu Padamu Negeri pada ketukan birama 4/4 ya. Jiwa raga kami 1, 2, 3, 4. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Lagu nasional, lagu Padamu Negeri, salah satu lagu nasional bangsa kita yang wajib kita syukuri ya. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen siswa tujuan yang hadir pada hari ini. Arga Pranata tidak hadir. Selanjutnya, Aulia hadir. Aura tidak hadir. Kemana? Ada yang tahu? Ya. Baik, selanjutnya Cika. Berikutnya Clara. Selanjutnya Erik tidak hadir. Ada yang tahu kemana? Tidak ada. Selanjutnya Hafijah. Berikutnya Jessica tidak ada. Tiara hadir. Ya. Selanjutnya Kansa. Saya Pak. Siap, Kansa. Luciana hadir. Kemudian Marsyanda. Berikutnya Melinda Meta. Berikutnya Muhammad Raffi Rebani. Ya Pak. Berikutnya Nafila Nurul Cahyani dan Septi Berkah Ramadhania. Terakhir Sekar Jahrani. Ya, baik. Hadir yang tidak hadir ada 2 orang ya. Mudah-mudahan minggu berikutnya akan hadir pada pertemuan berikutnya ya. Oke, baik, pertemuan kita pada hari ini tentang pemrograman visual. Kita melanjutkan dari materi minggu yang kemarin, tapi sebelumnya Bapak akan merefleksikan dulu. Ada yang ingat, artinya apakah kalian masih mengingat materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu tentang pemrograman visual? Kira-kira sampai di mana materi yang kalian ingat ya? 3 pertanyaan nih ya. 1-2 pertanyaan, silakan nih. Oke, Cika, kira-kira masih ingat tidak apa ciri dari program visual? Oke, baik. Coba Cika bisa nggak berdiri, Cika? Berdiri dengan suara yang cukup jelas. Silakan. Ciri dari program visual. Baik, kata Cika tanpa harus menuliskan codingnya, tanpa harus menuliskan coding bahasa programnya.
Memang kalau kita melihat pada program konvensional, dimana kita kalau buat program harus menuliskan bahasa kode program yang panjang, harus menghafalnya semua coding-coding itu. Tapi sekarang lebih dipermudah dengan menggunakan visual, jadi lebih membuat lebih dimudahkan. Hanya membuat dengan menampilkan coding-codingnya dalam bentuk gambar, itu langsung terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Oke, berikutnya ciri yang kedua. Kira-kira ada yang tahu nggak ciri kedua dari program visual? Patur, coba ingat nggak ciri kedua? Oke deh, kalau tidak tahu patur nih, yang mungkin belum belajar kali ya. Coba Kanser coba ya. Ciri kedua. Kode program dalam bentuk blok yang menggunakan visualisasi grafik, gambar, dan animasi. Ya, baik. Jadi menggunakan tadi sudah dijelaskan menggunakan gambar, ya, menggunakan gambar itu yang menggunakan bahasa coding teks ya, cukup menggunakan gambar-gambar yang sudah memiliki perintah. Jadi contohnya kita when click ya, kemarin ya when click dia berupa gambar ya. When click kalau kita menggunakan coding tersebut maka dia akan melakukan perintah mengklik tanda dimulai ya, melakukan suatu tindakan ya. Oke, itu ciri ya. Oke, berikutnya kita masuk pada materi tentang program visual berikutnya. Ya, ini adalah presentasi dari materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 3 poin. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan objek menu dari aplikasi Visual Scratch ya. Jadi menggunakan aplikasi Visual Scratch kita mampu menunjukkan objek-objek menu dari tampilan Visual Scratch tersebut ya. Nanti Pak minta coba salah siswanya agar ditampilkan Visual Scratch-nya, silakan menunjukkan objek menunya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi. Nah, fungsi dari apa objek menunya? Jadi dapat menyebutkan fungsi dari objek menu Visual Scratch ya. Yang ketiga, dapat membuat program animasi. Jadi 3 poin ini mudah-mudahan dapat kita pelajari ya, dapat kita terapkan pada pembelajaran pada hari ini. Menunjukkan objek menunya, kemudian menyebutkan fungsinya, yang ketiga dapat membuat program animasinya ya. 3 tujuan pembelajaran. Berikutnya area kerja Visual Scratch. Nah, Bapak minta nih ya, siswa yang bisa untuk menunjukkan objek menu dari aplikasi Visual Scratch ya. Tampilannya seperti ini nih ya. Coba Bapak ingin melihat dulu. Kira-kira ada yang ingat tidak? Langsung pada aplikasinya Visual Scratch ya. Video tampil di layar. Oke, baik, langsung saja. Ya, ini adalah area kerja Visual Scratch ya. Jadi ini ada beberapa codingnya. Satu menggunakan ada block palette, kemudian ada extension, ada run untuk menjalankan, ada coding editor untuk menempatkan semua coding bloknya ke dalam coding editor, kemudian ada stage-nya tempat menjalankan program yang sudah jadi, kemudian sini ada spread-nya ya, kemudian ada backdrop untuk mengganti latar belakangnya. Jadi ini adalah area kerja Visual Scratch-nya ya, yang ada pada aplikasi Visual Scratch nanti ya. Ini sama ya. Ini adalah menunjukkan dari coding block area Visual kerja Visual Scratch-nya. Oke, ini tampilan berikutnya. Oke, silakan coba kalian identifikasi dari fungsi objek menu ini. Kira-kira apa maksudnya dari hide, show, move, point, direction, repeat, dan wait. Silakan buka dengan kelompoknya ya. Silakan identifikasi dari fungsi objek menu ini. Kira-kira apa ya fungsinya ya dari coding ini, dari kode blok ini ya. Silakan dicari kode blok ini. Kira-kira fungsinya apa ya? Hide, show, move, point, repeat, dan wait. Oke, coba ya langsung bisa menjawab langsung. Oke.
Kalau hide apa adik sudah tahu hide? Ya, menyembunyikan. Hide adalah menyembunyikan suatu tindakan. Ya, sebuah kode blok disembunyikan. Berikutnya, yang mana? Yang show, oke, menampilkan. Tindakan yang kita lakukan ditampilkan. Show menampilkan. Kemudian ada lagi yang mana? Yang mana? Ini? Apa repeat? Ya, repeat mengulang tindakan. Kalau ada angka 10 artinya mengulang sebanyak 10 kali. Kalau ada 1 berarti mengulang sekali. Kalau 2 mengulang 2 kali, 10 berarti mengulang 10 kali. Jadi mengulang tindakan, ya, berkali-kali. Berikutnya, wait. Oke, wait menunggu. Berapa detik nunggunya? 1 detik. Kalau lebih dari 1 detik juga bisa, ya, misalnya 10 second, ya, berarti 10 detik. Berikutnya, yang ini, move dan point direction. Move apa artinya? Berjalan, melangkah. Sebanyak berapa? 10 step. 1, 2, 3 sampai 10. Move, berjalan. Berikutnya, point in direction. Apa point? Mengarah. Point mengarah. Ke arah mana? 90 derajat, ya. Point in direction. Kalau 270 berarti mengarah ke 270 derajat. Point in direction. Ya, apa nih? Point in direction 45 derajat. Point direction 90 derajat. Nah, itu ya. Jadi arah itu ya. Baik. Oke, sudah. Kita sudah mencoba mengenal fungsi objeknya, ya. Visual scratch, ya. Ya, baik, ini ditampilkan menggambar pola, ya. Jadi di sini ada 4 pola, ya. Kita sudah mencoba, ya, minggu lalu menggambar pola ini, ya. Pola segitiga, ya. Dan gambar yang dua ini merupakan pengembangan dari segitiga. Sama, polanya sama segitiga juga. Cuma ada penambahan kodenya, penambahan kode bloknya, ya. Nomor 2, nomor 3 juga sama, sumber dari segitiga. Cuma ditambah, segitiganya diperbanyak, berulang-ulang. Dan yang keempat pun sama, sumber dari poin 1 segitiga. Ini diperbanyak saja, di-repeat berkali-kali, sehingga mengasih pola seperti ini, 2, 3, dan 4. Sekarang kita masih mencoba menggunakan yang poin 1, membuat segitiga, cuma dengan cara yang program sedikit berbeda, ya. Oke, ini contohnya ini, ya. Ini dilihat contohnya. Run start, kemudian berjalan. Oke. Ada berapa putaran tuh? Berapa langkah? Ada berapa putaran? 3. 1, 2, 3. Membentuk segitiga, ya. 3 langkah. Oke. Kemarin kita buat 3 langkahnya seperti ini, ya. 3 langkah. 1, 2, 3. Ini dia. Kita menggunakan kode programnya seperti kemarin. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Sama, ya? Tidak beda. Cuma dibuat 3 kali. Dan sekarang, nah, tugas kalian nantinya adalah tanpa menggunakan ketiga ini. Cukup 1 saja, tapi menggunakan perintah repeat. Nah, itu bagaimana tuh? Ya. Kalau kemarin kita menggunakan 3 coding ini yang sama, sekarang cukup 1 saja. Ini tidak usah, ya. Tapi diganti dengan perintah repeat. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Oke, baik, ya. Oke, ini, ya. Perintah repeat tadi mengulang suatu tindakan. Ini ada 10 kali, berarti mengulang sebanyak 10 kali. Tadi 3 kali, berarti repeatnya 3 kali. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan tugasnya. Alvija, Melinda, sudah? Tidak ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silakan masuk pada kelompoknya, ya, kelompoknya masing-masing. Kita akan ada KPD ini, ada lembar kerja di mana ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tadi tentang membuat program segitiga dengan aplikasi Visual Scratch, ya. Ini dibagikan dulu per kelompoknya.
ya pada halaman kedua. Logika sudah. Ya, di baik, diinformasikan dulu ya, disampaikan dulu. Tujuannya adalah, silakan kalian baca tujuan langkahnya ada pada halaman kedua ini. Bagaimana tujuan langkah kegiatannya. Jadi tugas kalian adalah membuat coding, membuat program segitiga. Di sini ditunjukkan berupa teks nih. Silakan kalian menentukan kode bloknya seperti apa. Kalian tentukan. Dan kedua, menggunakan perintah repeat. Oke. Jadi gunakan perintah repeat ya. Kemudian nanti silakan hasil pengamatannya kalian tuliskan di sini ya. Hasil pengamatan silakan dibaca. Nanti kalau sudah selesai programnya, silakan diupload di folder yang sudah di-share, kemudian dipresentasikan hasil dari pembuatan segitiga ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya. Silakan mulai kerja ya.
untuk mengirimkan hasil tugasnya ke folder yang sudah di-share ya. Ya. Silakan kirimkan tugasnya yang sudah jadi ke folder yang sudah di-share di WhatsApp grupnya. Ya. Ya, silakan di-share langsung masuk ke foldernya ya. Nanti juga Pak minta 1 atau 2 untuk mencoba mempresentasikan hasilnya ya. Ya baik, pemirsa ya. Pemirsa dulu yang sudah masuk ya. Silakan di-upload dan siapkan hasil pengamatannya ya, siapkan hasil pengamatannya. Nah, udah selesai. Dia tadi sama lain. Ini udah 70, sepertinya kalau 20. Dan yang kemana? Kamu 20 ya? Nah. Mungkin 20. Enggak usah. Ini 70. Bapak akan lihat ya hasilnya. Ternyata seperti kalian sudah lebih paham dari proses yang sudah dilakukan hari ini. Karena melihat program sama ya, seperti minggu kemarin, cuma ada perbedaan aja. Perbedaan diletak pada titik ya. Ya baik, terlihat sudah ada semuanya ya, sudah masuk semuanya dari kelompok 1 sudah masuk, 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 dan 6 belum nih, 5 dan 6 belum. Tunggu ya, 5 dan 6 belum masuk. Ya. Oke, lihat kembali yang sudah mengumpulkan. Tadi belum 5 dan 6 ya. Ya, sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Dapatkan download coba salah satunya. Kelompok 2 nih, kelompok 2. Coba di download. Nah, kita langsung saja nih ya. Ya. Karena ada sedikit fokusnya, jadi langsung aja presentasikan di layar laptopnya ya. Silakan presentasikan
Kelompok satu presentasikan hasil kerjanya. Silakan dengan suara yang cukup jelas. Silakan coba. Siapa? Mas Chandra atau Hafizah? Ya, sampaikan saja apa yang bisa disampaikan ya. Ya, dari awal apa yang mau disampaikan silakan apa saja. Ya, coba. Oke, Hafizah silakan. Suaranya cukup jelas ya. Presentasikan ya. Kami dari Oke, mohon dengarkan dulu ya. Kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil kerjanya. Silakan. Ya. Selanjutnya. Iya, perintah repeatnya berapa kali yang digunakan? Berapa kali? 3 kali. Coba dijalankan, coba. Bisa jalan nggak, Ran? Jalan terang. Lama hijaunya dikit. 1, 2. Berhenti sebentar. 3. Ya, baik. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan ya. Baik, tangan dulu ya kelompok 2 ya. Ya. Berikutnya kelompok 1, 1, 2, 2, 1. Oke, kelompok 1 silakan. Sebentar. Ya. Oke, baik. Silakan dengan suara yang cukup jelas. Siapa yang mempresentasikan? Silakan mulai. Silakan bicara. Please dong. Baca aja. Jangan besok baca. Gimana presentasinya? Ini berapa kali putarannya? 3 kali. Menggunakan perintah apa itu? Perintah repeat ya. Perintah repeatnya sebanyak 3 kali. Coba dijalankan, coba. Dijalankan. 1, 2, 3. Nah, begitu aja. Presentasi gampang, gak sulit ya. Gampang. Gak usah berpikir sulit. Oke ya. Udah diarahkan. Coba sekarang kelompok ini gimana presentasinya coba. Dengan suara yang cukup jelas ya. Baik, mulai. Jelaskan aja gimana mau. Dari mulai when klik. Oke, gimana? Ya, coba mulai Alfian saja. Oke, Clara. Gimana Clara? Coba sambil diucapkan, sambil disampaikan. Dari when klik, baca when klik, kemudian when klik. Oke, when klik. Kemudian when klik. When up. Go to X ini gimana? Harap berapa derajat? 120, kemudian Y-nya. Oke, selanjutnya. Dari sini arah berapa tuh? 90 derajat. Selanjutnya. Oke. 3 kali pengulangan ya. Oke. Tapi baik ya. Oke, baik sudah. Kemudian berikutnya kelompok dari Fatur, coba dipresentasikan coba ya. Klik. Perintah repeatnya berapa kali putaran? 3 kali putaran ya. Gunakan perintah repeat. Apa arti repeat? Mengulang yang melakukan tindakan.
Oke, baik, sekarang yang di sana kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir adalah, coba silakan nih. Ayo, gantian ya. Baca. Terus. Nah, kemarin menggunakan 3 kode, menggunakan 3 kali apa? 3 coding ya, 3 kode blok. Sekarang hanya 1. Digantikan dengan fungsi apa? Kemarin kita mengulang 3 kali ya. Mengulang 3 kali menggunakan coding programnya 3 kali pada MOOC seperti ini. Ini digantikan dengan fungsi apa? Fungsi repeat ya. Fungsi repeat ulang 3 kali ya. Baik ya. Oke, baik, sudah dipresentasikan. Sekarang hasil pengamatan coba ya. Hasil pengamatannya coba silakan baca maju ke depan ya. Hasil pengamatannya maju ke depan satu ya. Hasil pengamatan dibaca. Oke, silakan hasil pengamatannya disampaikan di depan hasil pengamatannya. Silakan. Oke, sekarang akan dibacakan oleh kelompok 1 hasil pengamatannya. Silakan maju ke depannya. Ya, dengan suara jelas ya. Dengan suara kerjanya. Dengan suara jelas. Ini hasil pengamatan dari kelompok 2 jelas ya. Baca dulu 1, 2, 3. 1 coba ini ya, 2 coba ini ya. Mana? 1. Oke, baca pertanyaan. Jelas ya. Oke, disiapkan kelompok lainnya ya hasil pengamatannya. Silakan. Ya. Halo, ingatkan. Bersama kelompok besar program pada program dalam bentuk blok menggunakan visualisasi, grafik, gambar, animasi dan memiliki aktivitas Oke, bisa diulang nggak? Suara yang cukup jelas ya. Tolong diperhatikan, tolong disiapkan ya. Oke, silakan coba diulang kembali ya. Ya. Baca pertanyaannya dan kesimpulannya ya. Apa yang kamu ketahui bersama kelompok tentang program visual? Program dalam bentuk blok menggunakan visualisasi, grafik, gambar, animasi dan memiliki aktivitas. Ya, baik, dari kelompok 1 sudah menampilkan memberikan hasil pengamatannya tentang program visual yang sudah dilakukan ya. Baik, berikutnya nih ya, kelompok yang mau memberikan hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan tentang yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Ya. Gimana? Ya. Berikutnya kelompok 2 silakan coba yang ada saja. Kelompok ini. Aja langsung dijawab. Oke, silakan yang mana dulu. Silakan dulu Kansa, oke Kansa. Ya, silakan. Ya, kelompok berikutnya akan membacakan hasil pengamatannya. Yang keras suaranya. Oke. Mana? Coba silakan jawab. Oke, silakan baca. Kode blok karet yang digunakan program ketiga adalah event, motion, span, control. Fungsi perintah repeat adalah untuk melakukan pengulangan tindakan. Pemrograman visual adalah kode program dalam bentuk blok menggunakan visual, grafik, gambar, dan animasi dan memiliki objek melakukan suatu tindakan. Itu kesimpulannya ya. Ya.
Baik, terima kasih ya, tepuk tangan ya. Berikutnya. Itu kesimpulan tinggal baca apa yang kalian sudah buat ya. Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Oke, coba. Yang lain diam, suaranya cukup jelas ya. Berikutnya. Kalian apa saja yang digunakan untuk membuat program animasi segitiga ini, yaitu event, motion, dan control. Dua, apakah fungsi dari perintah repeat, yaitu untuk melakukan pengulangan tindakan. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui bersama kelompok tentang pemrograman visual, yaitu pada program dalam bentuk blok menggunakan visualisasi. Ya baik, itu kesimpulan dari kelompok terakhir. Tepuk tangan lagi ya. Baik, sudah hasil pengamatan dari masing-masing kelompok ya, dari hasil program animasi yang sudah dibuat dan hasil pengamatannya menunjukkan ada peningkatan, sudah lebih paham bagaimana cara menggunakan aplikasi Visual Scratch, bagaimana langkah-langkah drag and drop-nya menggunakan aplikasi Visual Scratch ya. Cuma nanti tolong untuk lebih dipahami kembali tentang program aplikasi Visual Scratch ini ya. Baik, selanjutnya terakhir adalah ada soal yang akan Bapak berikan di WhatsApp grupnya. Silakan dijawab untuk masing-masing kelompoknya ya. Silakan masing-masing kelompok mengakses di WhatsApp grupnya ya, sudah ya. Silakan ya. Masing-masing kelompok satu ya. Jangan penamparan lagi, kerjakan. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu kerjakan ya, satu kelompok satu. Ya, kerjakan ya. Tapi satu kelompok satu, bisa WhatsApp-nya ya, kerjakan. Siapa yang mau jawab? Ramai jawabnya. Pada blok berikut yang dalam penggunaan nih, oi, tinggi apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Nama kelompok 3.
baca dulu dong soalnya sayang. Ya, soalnya dibaca baru dijawab. Ini repeat lagi kan? Nah, ini. Nol. 50. Setelah dijaga. Sama-sama saja. Kita tak pakai kotak. Nah, sekarang Bapak lihat lagi ya, Bapak lihat kembali hasil dari tugas yang sudah diberikan, ya. Ya baik, lihat kembali dari hasil uniform yang sudah kalian kerjakan. Diambil rekapannya dari kelompok 1 mencapai KKM, ya. KKM-nya 75, ya. Kelompok 2 sama 76, berarti KKM, ya. Kelompok 3 KKM 75. Kelompok 4 80 KKM. Kelompok 5 84 KKM. Ya, kelompok terakhir ini ya, pas KKM. Oke. Baik, ya. Itu adalah hasil dari tugas soal yang sudah diberikan, ya, dari uniform. Ini adalah tugas terakhir dari hari ini. Baik. Bapak simpulkan kembali pembelajaran pada hari ini. Ini adalah tentang program visual, di mana program visual di sini adalah memiliki ciri tadi apa? Tanpa harus menggunakan coding bahasa programnya, kita justru menggunakan berbasis gambar ya, gambar, visual grafis, animasi, dan dengan cara drag and drop ya. Itulah salah satu ciri dari program visual yang sudah kita coba menggunakan aplikasi Visual Scratch ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada nggak nih kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak ya? Pak selesai aja Pak gitu ya? Tidak ada. Oke, kalau baik, kalau tidak ada, silakan rapikan kembali perangkat alat sekolahnya. Rapikan kembali perangkat alat sekolahnya. Kita berdoa. Nah, itu gini Pak Haji. Oke. Sit down. Bisa sit down? Klik sit down. Baik, perhatikan perangkat alatnya. Dan ada yang tertinggal handphone, maaf kalau ikutin perhatikan. Ya, dan Oke, baik, Raffi, silakan. Mungkin berdoa sudah siap semuanya. Nanti
Silakan Raffi. Baik teman-teman, sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.